Puji Bapa Yahweh. Kita akan baca Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 18. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Pada awalnya ada firman. Firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada seorang yang telah diutus dari Elohim, namanya Yohanes. Ia ini datang sebagai saksi agar dapat bersaksi tentang terang itu, sehingga melalui dia semua orang dapat percaya. Dia itu bukanlah terang itu, tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia, dia sedang menerangi setiap orang. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia telah datang kepada miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah, dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia, dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku, dia telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab Torah telah diberikan oleh Moshe, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yeshua HaMashiach. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Ayat-ayat firman ini seringkali kita baca, tapi seringkali juga banyak orang yang sulit mengerti ya. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, seringkali mereka juga karena tidak mengerti, akhirnya ya menolak dia, dan karena menolak ya bagaimana? Karena keselamatan itu datang dari Bapa Yahweh. Ya, kita lihat di sini ayat pertama dan seterusnya itu, pada awalnya adalah firman, ya. Firman itu ya perkataan, dafar ya, perkataan. Ketika saya berbicara gini, ya itulah perkataan, itulah firman. Firman itu atau perkataan itu ya tidak terlihat dengan mata kita. Karena firman itu berdasarkan kitab Yohanes 6:63,
Firman itu adalah roh. Ya. Firman itu adalah roh. Jadi perkataan kita ini adalah roh. Kenapa roh yang nggak bisa kelihatan? Yang nggak bisa kelihatan. Dan inilah yang memang sulit untuk diterima akal manusia yang hanya punya pengetahuan yang amat sangat terbatas. Ketika Tuhan pertama-tama kali menyatakan setelah dunia diciptakan oleh Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Dengan apa dia menciptakan? Ya dengan firman-Nya. Dengan perkataan, ya. Karena itu seringkali karena kita ini berdasarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan sendiri menyatakan kalau kita baca Kejadian pasal ke-1 ayat ke-26, ya. Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas hewan, atas seluruh bumi, atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Saudara dan saya diciptakan sesuai ayat-ayat yang kita baca tadi, dalam citra dan rupa Elohim. Artinya dalam terjemahan lain serupa dan segambar dengan Dia. Loh, kalau Tuhan berbicara ada kuasa. Nah, itulah yang seringkali diingatkan bagi orang-orang percaya. Hati-hati dengan mulutmu. Karena di dalam mulut kita itu ada kuasa. Kuasa yang mana? Ya kita kan diciptakan secitra dengan Dia, segambar dengan Dia. Ya. Jadi kalau kita berbicara hal-hal yang negatif, jangan salahkan Tuhan kalau yang jadi itu negatif. Karena itu kita terus-menerus diingatkan, dilatih supaya memperkatakan apa yang positif. Sehingga kalau yang positif itu terjadi, kita akan penuh dengan sukacita. Ya. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan kita percaya sesuai dengan iman kita. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, pasti sempurna. Sempurna dalam arti kata, karena dia kan bilang, dia menciptakan langit dan bumi. Pasti semua isinya ada di situ, dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya tangkap ya. Artinya kita atau saya menafsirkan, bisa saja. Contoh. Kita seringkali melihat film-film fiksi atau kita seringkali melihat ada penemuan-penemuan secara oleh para arkeolog, orang-orang yang suka mencari barang-barang kuno, barang fosil-fosil. Mereka menemukan yang dinamakan contohnya dinosaurs. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2-3 bulan yang lalu lah ditemukan ada salah satu fosil, saya lupa kayaknya di Pulau Jawa ini. Ditemukan fosil-fosil binatang-binatang purba. Dan rata-rata semua yang purba itu berdasarkan para arkeolog. Kayak dinosaurs Dinosaurs kan suka lihat kan di film juga. Kadang-kadang di museum-museum mereka suka
ada juga beberapa museum yang memanjang rangka-rangka dinosaurs, ya. Kemudian di situ biasanya ada tulisan yang memperagakan ini kan dinosaurus itu ada macam-macam. Di situ ditulis katakanlah ya, saya pernah lihat dari beberapa tempat lah. Dinosaurus diperkirakan hidupnya sekian juta tahun yang lalu. Pernah lihat itu ya? Pernah tahu lah ya, kalau saudara baca-baca di buku-buku juga. Binatang-binatang seperti dinosaurus, kemudian gajah-gajah raksasa, apa itu mamut kalau saya nggak salah namanya, ya. Di salah satu daerah pernah ditemukan terangnya, gadingnya itu sebesar batang kelapa, panjang dan besar kan. Jadi kalau gadingnya aja katakanlah 5-6 meter, berapa tinggi mamutnya, ya. Dan itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita bantah, ya. Lah yang menjadi pertanyaan, apakah itu bertentangan dengan firman? Ya, banyak orang yang walaupun namanya orang Kristen susah menjawabnya. Karena mereka terpatok bahwa hari pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Dan pada saat firman Tuhan, satu harinya Tuhan hanya 1000 tahunnya kita. Loh, apakah mungkin barang yang nyata-nyata ditemukan oleh para arkeolog umurnya jutaan tahun yang lalu? Nah, saya sebagai pelayan Tuhan berani mengatakan ya bahwa itu mungkin. Kapan mungkinnya? Ya di Kejadian 1 ayat 1. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi itu pasti komplit. Bisa tangkap? Pasti komplit. Loh, kalau ada binatangnya, pasti ada manusianya. Sehingga jangan heran apabila di dalam ya media-media sosial sekarang kan seringkali ditemukan fosil raksasa yang panjangnya atau tingginya bisa diperkirakan sampai 10 sampai 15 meter. Ya. Apakah itu mungkin? Mungkin itu di dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan tidak ada ayat yang menyatakan Kejadian 1 ayat 1 itu kapan mulainya, kapan akhirnya. Nggak ada yang tahu. Tetapi kalau dikatakan bahwa para arkeolog menemukan sekian juta tahun, ya mungkin. Karena kita nggak tahu persis berapa yang Kejadian 1 itu. Ya, bisa tangkap ya. Kalau ada orang yang bertanya, mungkin. Dibuktikannya bagaimana? Loh, para arkeolog menemukan. Loh, artinya kita bisa tafsirkan di sini, ya. Berdasarkan catatan-catatan yang ada. Ya, kalau saudara ke museum-museum atau buku-buku tentang binatang-binatang purba. Contohlah dinosaurus. Dinosaurus itu tingginya di atas 30 meter. Tingginya. Di atas 30 meter. Ya. Terus apakah manusia-manusia raksasa itu sebagaimana yang mereka ketemukan 15 meter masuk akal apa enggak? Masuk. Bagaimana membuktikannya? Ya kita ambil perbandingan dengan kondisi sekarang. Ya, binatang yang paling tinggi yang ada sekarang ini itu jerapah. Jerapah itu kalau dia berdiri dari tanah sampai ke kepala itu sekitar 5 meter. Manusia yang paling tinggi ya rata-rata sekitar 2,5 meter. Artinya 1:2. Kalau itu menjadi patokan kita 1:2,
Lo kalau si arkeolog menemukan dinosaurus tingginya 30 meter, ya mungkin manusianya 15 meter. Bisa tangkap ya? Tetapi semua pekerjaan Tuhan yang diciptakan, Kejadian 1 ayat 1, dirusak. Ya, memang tidak ditulis kan? Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi menjadi kosong tak berbentuk. Kita baca coba Kejadian pasal 1 ayat 2. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Pertanyaannya kenapa? Kenapa bisa begitu? Tadinya diciptakan bagus, tapi kok tiba-tiba tidak berbentuk dan hampa dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya dan roh Elohim ada di atas permukaan air. Nah, inilah sebenarnya banjir yang pertama. Bukan zaman Nuh ya. Ini yang pertama. Bisa tangkap? Ini bukan kata saya, ini tertulis kok. Bisa tangkap ya? Nah, kita coba mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kemudian ayat kedua, loh kok tiba-tiba tak berbentuk. Semua orang percaya umumnya, juga para ahli kitab, itu dikerjakan perusakan oleh si setan. Bisa tangkap maksudnya? Tetapi pekerjaan itu tidak diceritakan Tuhan dalam kitab suci kita. Bahwa setan merusak, gak ada ayatnya. Hanya kita sebagai orang percaya menafsirkan telah terjadi pemberontakan si setan. Dan dia merusak pekerjaan Tuhan. Dari sinilah saya berani menafsirkan yang namanya pekerjaan setan, ya Tuhan tidak kasih lihat. Hanya hasilnya dia kasih lihat. Kan tidak dikasih lihat apa yang dilakukan setan. Walaupun semua orang ahli kita percaya setan telah merusak. Tapi apa yang dia kerjakan gak ditulis sama Tuhan. Semua pekerjaan setan tidak dikasih lihat bagaimana dia kerjanya. Ya, contoh Ayub sehat, tiba-tiba sakit, tapi kan nggak dikasih tahu bagaimana setan itu kerja. Tuhan tidak akan mengungkapkan bagaimana cara kerjanya setan, nggak perlu. Sehingga dari situ pun saya berani menafsirkan. Pekerjaan setan di Taman Eden pun tidak diceritakan dengan detail. Apa yang dilakukan setan terhadap Hawa? Nggak diceritakan. Ya, nggak diceritakan. Tapi kita harus belajar meneliti. Apa sebenarnya yang terjadi di Taman Eden? Kita sudah pernah belajar di sini walaupun banyak orang yang menolak. Bahwa disitulah banyak orang ya, jangankan orang yang menamakan diri orang percaya, orang yang punya kitab suci, orang-orang awam kalau ditanya, mereka akan berkata, perzinahan itu sudah terjadi sejak manusia ada. Ya, lo artinya yang terjadi di Taman Eden itu sebenarnya perzinahan antara si setan yang mau merusak manusia ciptaan Tuhan. Jadi yang pertama kali berhubungan dengan Hawa itu setan. Ya. Setelah setan menggauli Hawa, baru Adam menggauli Hawa. Karena itu Kain dan Habil itu anak kembar. Tetapi pekerjaan setan tidak diceritakan. Lo manusia
Ketika dia baca Kejadian pasal keempat, Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah Kain. Tetapi tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Kain itu anaknya Adam. Gak ada ayatnya. Bisa tanggap? Gak ada ayat yang menyatakan. Walaupun dikatakan Adam, kita lihat aja. Kejadian pasal 4 ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain. Lo yang harus kita ingat, tidak ada ayat yang menyatakan Kain itu anaknya Adam. Gak ada ayatnya. Hanya orang terpatok, Adam kan bersetubuh dengan Hawa. Kemudian dia mengandung. Loh, kejadian itu banyak terjadi sekarang. Ya, seringkali terjadi beberapa kali kan. Beberapa kali diperlihatkan di media sosial. Ya, betapa seorang perempuan dia kawin dengan suaminya. Ya. Kemudian setelah kurang lebih setahun lahirlah anak kembar. Tetapi si suami curiga. Ini kejadian di Cina kalau nggak salah. Loh, ini anak yang satu kembar memang, tapi kok beda mukanya. Beda mukanya. Dia curiga. Akhirnya diceklah DNA-nya. Kedua anak ini. Yang satu itu memang DNA bapaknya, DNA suaminya. Si suami ini, yang satu DNA-nya beda. Ya, akhirnya diinterogasilah istrinya. Dan memang diakui. Ketika dia waktu perkawinan, setelah malam pertama dia menghubungi pacarnya. Dia melakukan hubungan. Layaknya suami istri. Lahirlah anak kembar. Tetapi Tuhan mau membuktikan. Seorang istri digauli dengan 2 atau lebih pria. Masih ada kemungkinan dari setiap laki-laki dia bisa menghasilkan seorang anak. Dan itulah yang sangat sulit diterima oleh orang yang menamakan diri orang percaya. Ketika dari tempat ini saya beritakan, Kain itu bukan anak Adam. Bukan. Oh, itu Kejadian pasal 4. Baca firman itu hati-hati dan harus teliti kalau kita baca ini seterusnya. Aku telah memperoleh seorang pria. Kita baca terjemahan LAI. Jadi pria ya. Kita baca LAI. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki sama pria itu beda. Kita baca terjemahan Inggrisnya. And said, I have gotten a man, not a baby. Bisa tanggap? Bisa bedain seorang pria dewasa sama anak bayi, bisa kan? Artinya kita harus nalar. Ketika si Hawa ngomong ini, si Kain itu sudah dewasa. Bisa tanggap? Kenapa dia kaget? Karena Kain itu raksasa. Bisa tanggap menurut saya? Kenapa raksasa? Karena si setan itu bekas malaikat. Loh, kan dalam Kejadian pasal 6, kalau saudara nanti baca, anak-anak Elohim, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh, mengawini perempuan-perempuan. Lahirlah raksasa. Kita baca aja. Kejadian pasal ke-6, ayat ke berapa? 4 kalau nggak salah. Bacanya hati-hati ya. Bacanya hati-hati. Ya.
pada hari-hari itu para raksasa sudah ada. Bisa tangkap ya? Pada hari itu raksasa sudah ada di bumi. Bahkan juga sesudahnya. Kapan sesudahnya? Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak perempuan manusia. Anak Elohim ini malaikat yang jatuh. Saya tangkap. Ya. Malaikat yang jatuh itu kawin dengan manusia. Lahirlah raksasa. Saya tangkap. Tetapi ayat tadi mengatakan sebelumnya sudah ada. Dari mana? Bisa ditangkap? Lah itulah yang saya tafsirkan. Itulah anaknya si Kain, keturunan Kain. Karena Kain itu juga raksasa. Antara si setan dengan si Hawa. Karena itu di dalam kitab 1 Tawari pasal 1 kita lihat ayat 1. Ini judulnya keturunan Adam. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci saudara. Judulnya keturunan Adam. Adam, Set. Habel sudah mati. Tapi Kain juga gak disebut. Padahal Kain kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 4. Itu ada keturunannya. Bisa ditangkap? Ada keturunannya. Loh kenapa di sini gak disebut? Apakah kitab suci kita salah? Tidak. Kitab suci kita mau menerangkan bahwa memang Kain itu bukan anak Adam. Loh dari sinilah muncul apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal ketiga. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Saya tangkap. Lah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Setan itu mau merusak semua. Termasuk manusia yang diciptakan secitra dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak menciptakan raksasa. Saya tangkap. Bapa Yahweh tidak menciptakan raksasa. Tetapi setan yang mau lebih menonjolkan keberadaan dia. Ketika dia menyetubuhi si Hawa, lahirlah raksasa. Artinya secara jasmani terlihat memang lebih tinggi, lebih besar. Tetapi bukan secara fisik besar, pasti lebih hebat. Contohnya Daud sama Goliat. Bisa tangkap? Saya mengerti banyak orang yang sulit menerima itu. Tapi bacanya hati-hati. Bacanya hati-hati. Karena dalam Kejadian pasal 4 itu yang jadi patokan banyak orang. Baca yang benar. Adam bersetubuh dengan Hawa. Lahirlah si Kain. Harusnya hati-hati, tidak ada ayat yang menyatakan Kain itu anaknya Adam. Gak ada ayatnya. Gak ada. Loh kalau kita baca dalam Kejadian pasal ketiga ayat ke-20. Ya. Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Kenapa dia sebut namanya Hawa? Karena dia menjadi ibu semua yang hidup. Kalau hanya baca gitu aja, ya enteng-enteng aja. Tapi masukkan dengan hikmat Tuhan. Tidak ada ayatnya yang menyatakan Adam itu bapak semua yang hidup. Bisa tangkap? Nggak ada ayatnya. Karena itu Tuhan sebenarnya inilah rahasia yang Tuhan mau celikan. Tuhan mau celikan, tidak ada ayatnya bahwa si Adam ini bapak dari semua yang hidup. Nggak ada. Jadi ada satu perempuan, ada dua suami, dua bapak. Ya, kalau kita lihat dalam Lukas. Ya, jadi ya kita belajar ya. Kita baca Lukas pasal 3. Kita baca ayat ke-38 aja lah. Ini silsilah Yeshua ya.
anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Tuhan mau kasih tegas 1 Yohanes pasal ketiga. Ya, 1 Yohanes pasal ketiga ayat ayat ke-10. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak setan nyata. Apakah ayat ini salah? Enggak. Kalau saudara perhatikan ada 3 individu yang menonjolkan. Ketika Yohanes berbicara, Yohanes Pembaptis, kamu keturunan ular biludak. Kemudian Yesua berbicara, kamu keturunan ular biludak. Rasul yang paling dikasih, ya, Kain itu berasal dari si jahat. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 12. Ya. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat. Apakah ayat ini salah? Gak mungkin salah. Saya tanggap. Jadi kita coba mengerti firman Tuhan. Semakin hari semakin dalam. Ya. Kita baca ini pernyataan Yesua. Matius 23 ayat ke-33. Hai ular-ular, hai keturunan ular biludak. Bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Apakah Yesua salah ngomong? Apakah Yesua salah ngomong? Gak mungkin dia salah ngomong karena dia tahu semua. Ya, kita lihat lagi. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-44. Kamu berasal dari bapakmu si setan. Apakah Yesua salah ngomong? Tidak. Ya. Karena ada 2 benih di muka bumi ini. Dan yang bisa memisahkan antara benih yang kudus dan benih yang jahat itu hanya Tuhan. Karena itu ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, Tuhan yang menyatakan kepada kita semua supaya kita mengerti. Ketika Tuhan berfirman, firman itu ya tetap Tuhan. Bisa tanggap? Pada awalnya ada firman. Firman itu bersama dengan Tuhan, ya firman itu juga Tuhan. Kata-kata ini berasal dari si Leo. Kata-kata inilah ya Leo. Begitu juga dengan saudara. Hanya bedanya kata-kata kita ini mempunyai kuasa yang terbatas. Walaupun ada kuasa di sana. Loh, kata-kata ini, kata ayat-ayat yang tadi kita baca, firman itu menjadi manusia. Manusia ini yang kita kenal bernama Yeshua HaMashiach. Ya. Karena itu Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Dia datang dalam nama Bapaknya, kata Yohanes pasal keberapa? Pasal ke-5 ayat 43, kita coba lihat. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Ya. Dia bangsa Yahudi. Bangsa Israel, bapaknya adalah Bapak Yahweh. Jadi di dalam nama Yeshua itu ada nama Bapak Yahweh. Yohanes 17 ayat ke-11. Aku
tidak lagi berada di dunia ini, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Aku datang kepada Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Saudara baca ayat ini, saya baca terjemahan Lugas. Agak beda. Ya. Saya baca terjemahan Lugas ayat tadi ya, nanti dikasih lihat. Saya baca terjemahan Lugas Yohanes 17 ayat 11. Aku tidak lagi akan berada dalam dunia, karena aku akan datang kepadamu. Tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia, ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Lain kan? Jadi nama siapa? Nama berdasarkan terjemahan Lugas ini. Nama yang telah yakni pelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Namamu siapa? Yahweh. Nama itu diberikan kepada Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu adalah firman yang hidup, yang dapat menyelamatkan manusia kalau manusia percaya. Dan ayat-ayat firman yang tadi kita baca jelas menyatakan bahwa dia datang kepada kita baca 1 Yohanes tadi, Yohanes 1 tadi ayat ke-10. Dia selalu ada dalam dunia dan olehnya dunia telah jadi. Tetapi apa? Dunia tidak mengenalnya. Ya, dunia tidak kenal. Kenapa tidak mengenal? Padahal Tuhan sudah memberitahukan berkali-kali. Dia akan memberitahukan pertama-tama hanya kepada anaknya, yaitu orang Israel. Ya, karena itu ketika dia datang, yang pertama-tama diberitahu ya orang Israel. Tetapi ketika malaikat, ya ketika orang Majus yang datang, ya, para ahli kitab tahu persis. Ketika orang Majus ini nanya ke si Herodes, di mana raja orang Yahudi itu? Kita lihat lagi dalam Matius pasal kedua, ayat keempat mulai. Setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasya dilahirkan. Dan mereka berkata kepada, di Bethlehem Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Tahu persis bahwa sang juru selamat, sang pemimpin akan datang di Bethlehem. Tetapi mereka tidak berusaha mengenalnya, tidak berusaha mencarinya. Saya tanggap. Karena mereka tidak berusaha mencarinya, yang gak kenal, karena tak kenal, maka gak sayang. Ada pepatah gitu kan. Karena tak kenal, ya gak terima. Karena dalam pikiran mereka bahwa sang penebus itu, raja itu datang paling sedikit dari istana. Bukan dari gubuk. Ya. Itulah cara pikiran manusia yang sangat berbeda dengan cara Tuhan berpikir. Lah ketika semua rencana ini sedang digenapi oleh Tuhan, Tuhan datang kepada orang yang diurapi. Dia datang kepada, ya Maria kan dikasih tahu dulu bahwa Maria ini akan melahirkan. Ya kita lihat dalam Lukas pasal keberapa? Pasal ke-1. Hal-hal ini dasar-dasar saudara harus ngerti ya.
Sehingga kalau orang nanya bisa jawab dengan benar, bukan jawab asal ngawur-ngawur. Kita baca ayat ke 26. Lukas pasal 1. Kita baca mulai 26. Pada bulan ke-6, ya, malaikat Gabriel diutus Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepada, "Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah. Yahweh besertamu, hai engkau yang diberkati di antara para wanita." Namun setelah melihatnya, dia kebingungan oleh perkataan itu. Dan dia bertanya-tanya, apa maksudnya salam itu? Dan malaikat itu berkata kepada, "Jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Perhatikan, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Dia akan menjadi besar, akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepada tahta Daud leluhurnya. Dan dia akan memerintah atas ketuhanan Yakub sampai selamanya. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Maria berkata kepada malaikat, "Bagaimana hal ini akan terjadi? Karena aku belum mengenal laki-laki." Sambil menjawab, malaikat berkata kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, karena itu pula yang dilahirkan itu kudus. Dia akan disebut Putra Elohim." Tuhan datang kepada Maria. Ya, dalam mimpi juga dia datang kepada si tunangannya Yusuf. Ya. Dikasih tahu persis, engkau Maria akan mengandung. Ya, Maria heran kan, dia belum punya suami. Jelas dikatakan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan engkau akan melahirkan. Karena itu yang dilahirkan itu kudus. Karena dari benih yang kudus. Ya. Dan di sinilah kita melihat campur tangan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia berdasarkan apa yang Yeshua katakan dalam kitab Matius, "Aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang." Ya. Karena itu dengan caranya melalui para nabi-nabi sebelumnya. Seperti yang dikutip oleh ahli-ahli kitab dalam kitab Matius tadi. Mereka tahu persis di mana akan lahir Sang Juru Selamat. Ya. Tetapi mereka tidak mau datang. Ya, gak mau datang. Tidak berusaha mengenal Sang Juru Selamat. Dan ketika Yeshua mulai setelah lahir di muka bumi, dia bertumbuh. Ya. Dan setelah genap waktunya, kira-kira umur 30 tahun. Berdasarkan kitab Lukas, nanti saudara baca pasal ketiga. Jadi yang seringkali dikatakan dari tempat ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal ke-10. Ya, bahwa Torah adalah bayangan. Dan wujud nyatanya adalah Yeshua. Moses sudah berkata, akan ada nanti seorang yang seperti aku yang akan memimpin bangsa ini. Ya. Dan yang dimaksudkan itu adalah Yeshua. Ya. Jadi sudah diulang berkali-kali.
Bahkan Tuhan sudah menyatakan nanti seorang anak perempuan akan melahirkan Sang Juru Selamat. Tetapi ya kita lihat semuanya seolah-olah ya ada orang yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Dan ketika Yeshua dilahirkan, maka bapak ibunya langsung kasih nama. Namanya Yeshua. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Yohanes 17 tadi katakan, namamu yang kau berikan kepadaku. Nama Bapa Yahweh yang diberikan kepadaku. Artinya nama Sang Juru Selamat adalah Yeshua, ada Yahwehnya. Menggenapkan dalam Yesaya 43 ayat ke-11. Ya. Jadi semua itu harus berkaitan, dikatakan aku Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Karena itu dia harus datang sebagai Yahweh. Tetapi kalau dia datang dalam kemuliaannya, dia berkata kepada si Moshe, engkau tidak bisa melihat aku. Engkau melihat aku, kau mati. Karena itu dia datang dalam wujud manusia. Tetapi untuk menggenapkan ini ya namanya harus tetap Yahweh. Jadi berdasarkan kitab suci kita yang kita miliki, baik dalam kitab yang kita sebut perjanjian lama maupun perjanjian baru, nama Tuhannya tetap sama, Yahweh. Yeshua, Yahweh Shua. Ya. Dan di dalam nama inilah ada keselamatan. Bukan nama yang lain. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal keempat. Ayat ke-12. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Loh inilah yang harus kita sangat hati-hati. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus ini, itu adalah nama Sang Juru Selamat. Yaitu kita lihat dalam ayat Kisah Rasul kedua ayat ke-36. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasia. Inilah Yeshua yang telah kamu salibkan. Lo nama ini jangan kau rubah. Dengan berbagai macam penafsiran. Oh pakai nama Yahshua, nama Yesus. Hati-hati, saya berani menafsirkan. Tuhan itu tidak berubah. Karena itu saya berani menafsirkan. Kalau engkau pakai nama Yesus, engkau pakai nama Yahshua, tidak akan selamat. Berdasarkan Kisah Rasul pasal keempat itu tadi. Dan tidak ada dikatakan Yeshua alias Yahshua alias Yesus, nggak ada. Hanya Yeshua, Yahweh Shua. Loh Yahshua kan Yahweh Shua. Yahweh Shua itu bukan, Yahshua itu bukan nama, itu nama kependekan aja. Bukan nama itu. Arti namanya memang itu, tapi itu bukan nama. Kalau nggak percaya, dengarlah orang Israel sana. Banyak kan orang, apalagi yang pengarut nama Yahshua, ngotot. Lo dengar aja orang Israel itu manggilnya Yeshua apa Yahshua. Jangan ngotot, gak ada gunanya kau ngotot-ngotot. Engkau ngotot
saya berani katakan engkau tidak akan masuk karena firman Tuhan ini. Tuhan tidak berubah. Tidak ada Yeshua alias Yahshua alias Yesus, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada ayatnya. Dia tetap Yeshua. Karena itulah nama yang diberikan malaikat kepada Maria dan kepada suaminya. Jadi jangan mengandai-andai. Kalau nggak percaya kau pakailah HP-mu itu. Kau ketik lagu Ibrani. Engkau dengar orang Ibrani. Ketika dia nyanyi. Apakah pakai Yahshua atau pakai Yeshua dalam bahasa Ibrani. Jangan bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris ya tetap Jesus saja. Dan saya berani mengatakan nama yang lain tidak akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Bisa tangkap? Dia itu setia sama firman-Nya. Kalau dia bicara Yeshua, jangan kau ganti. Gak bisa. Karena itu kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Setelah bangsa ini dipulihkan sesuai janjinya ribuan tahun yang lalu, kira-kira 2500 tahun yang lalu, Tuhan sudah bilang nanti bangsa ini akan menjadi satu bangsa. Bukan lagi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, tetapi bangsa Israel. Dan bahasanya pun dipulihkan kembali. Sekitar 18. Bahasanya dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan mau memulihkan kembali nama yang seolah-olah dilupakan. Ya kita sih tegas-tegasan aja lah. Saya berani mengatakan Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau dahulu dia bilang kepada Maria dan Yusuf, kasih nama Yeshua. Jangan kau ganti. Karena tidak ada ayat yang menyatakan Yeshua alias Yahshua alias Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Jangan menyesal nanti. Serupa tapi nggak sama. Nggak sama. Jangan tertipu sama setan. Ya, saya melihat ya banyak orang. Di Iran sana kan banyak orang yang bertobat. Mereka nggak pakai Jesus, Yeshua. Panggil orang di Iran tuh Yeshua panggil. Loh, kita yang jauh sekali. Dikasih nama, ngotot lagi. Apalagi yang pakai nama Yahshua, ya ngotot sekali. Buat apa ngotot-ngotot? Dengar aja orang Yahudi itu panggilnya Yeshua apa Yahshua. Oh, usah ngotot, nggak ada gunanya ngotot. Jangan mempertahankan doktrin gereja. Gak ada gunanya. Ya dengar aja kan. Orang Yahudi itu panggilnya apa? Ya ikutilah. Karena keselamatan itu datang dari mereka. Jangan kau berdalih-dalih, oh begini-begini. Dalihmu itu kosong. Ya. Dia datang kepada miliknya. Tapi miliknya menolak. Kan ayat-ayat tadi kan. Kenapa menolak? Karena sebagaimana ayat-ayat yang tadi. Ada anak Tuhan. Ada anak setan. Kita semua memiliki ya campuran DNA itu. Campuran DNA itu sekitar 6.000 tahun kan. Sudah tercampur baur. Enak aja saya bukan anak setan. Masih suka bohong gak? Bohong itu anak setan. Loh itu yang dikekes sama Tuhan. Dan itu yang dibersihkan dengan firman. Karena itu jiwa kita ini dibersihkan. Dibaptis dengan firman. Yaitu api yang menghanguskan. Dan ada tertulis, api itu yang memurnikan kita. Firman itu yang memurnikan kita. Ya, kita sudah belajar kemarin kan 3 baptisan. Baptisan tubuh, baptisan roh, baptisan jiwa. Baptisan air, baptisan roh,
baptisan api atau firman. Jangan kau rubah-rubah. Karena memang banyak para anak-anak Tuhan. Baptisan itu, baptisan api itu, kita menghadapi kesukaran. Loh, karena kurang hikmat. Karena baptisan roh dan baptisan api itu dilakukan oleh Yeshua. Dan kesukaran itu bukan datang dari Yeshua. Tidak. Ya, Tuhan tidak mencobai siapapun. Tidak, nggak ada ayatnya. Tetapi kita dicobai karena keinginan kita sendiri. Dan karena dosa. Jadi jangan ketipu ya. Saya mengajarkan kepada saudara, baptisan tubuh, baptisan roh, baptisan jiwa. Karena manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Yang sejak Adam dan Hawa tercemar tiga-tiga. Baptisan air kita dikubur. Manusia lama yang dilahirkan oleh seorang wanita. Itulah sebabnya Yeshua harus dibaptis. Memang dia benih yang kudus. Tetapi dia dilahirkan dari Maria. Kitab Roma pasal 3 katakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Termasuk Maria. Karena itu dia yang dilahirkan dari seorang manusia. Yang bernama Maria. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Manusia lamamu itu harus dikubur melalui baptisan. Dikubur dalam air. Dikubur dalam firman. Kemudian kau keluar dari air. Lahir dari firman. Menjadi ciptaan yang baru. Dengan cara yang benar. Bukan ceplek begitu. Dengan nama yang benar. Yeshua HaMashiach. Bukan nama Yahshua. Tapi ya banyak orang yang dibaptis dengan cara yang gak benar. Dengan nama yang gak benar. Dalam nama Bapa Yahweh. Dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Dari mana itu? Udah gitu gak bertobat lagi. Oh, dia bertobat. Siapa yang bilang bertobat? Saya pernah dengar ada orang yang baptis dengan cara itu. Kalau mau baptis itu harus bertobat. Bertobat itu bukan gembalanya berdoa minta ampun. Itu bukan bertobat itu. Saudara bisa bedakan. Umpamanya saya sebagai gembala. Saya berdoa untuk saudara supaya dosamu diampuni. Itu bukan berarti kau bertobat. Tidak, beda. Bertobat itu harus dari mulutmu. Harus mengakui dosa dengan mulutmu. Mengaku aku buat ini. Minta ampun sama dia, bukan gembalanya yang berdoa. Hati-hati ya, banyak penipuan-penipuan seperti itu. Ya karena gak bertobat, ya masih berdosa, dikuburkan, ya tetap aja berdosa. Hati-hati, HaMashiach palsu mengajarkan seperti itu. Karena gak ngerti firman Tuhan dengan benar. Karena ngikuti apa yang diajarkan Yeshua. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah Yeshua bangkit dan dia bertemu dengan para murid. Tetapi setelah para murid ini dididik oleh Yeshua secara mendalam. 40 hari sebelum dia terangkat. Ya. Loh, Petrus tidak lagi membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Karena mereka tahu setelah dididik intensif, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu cuma satu. Yeshua HaMashiach. Karena kurang hikmat, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Dari mana ya Roh Kudus ini? Kelihatannya benar, tapi kalau kau lihat hati-hati lo salah. Karena itu saya melihat orang-orang yang dibaptis dengan cara itu. Kelihatannya tidak ada Roh Kudus. Lo enak aja, lo orang yang tidak dilakukan dengan nama yang benar. Cara yang benar, orang yang benar. Dalam pandangan Tuhan engkau belum dibaptis.
Karena engkau belum lahir baru, tidak akan ada kata-kata yang menyatakan karena engkau anak, maka diberi Roh Kudus. Gak ada. Roh Kudus hanya diberikan kepada anak. Karena itu orang yang dibaptis, apalagi gak bertobat, ya kelakuannya tetap sama. Dan sayangnya mereka seringkali gak sadar kalau mereka dibaptis dengan cara yang salah. Segala sesuatu kemarin kita belajar, ada urutannya. Urutan ini bisa berubah kalau Tuhan merubah, bukan manusia. Contoh, ketika Petrus melayani orang-orang di Korintus, ya, ketika dia memberitakan firman, dia kaget orang-orang ini langsung bisa berbicara bahasa roh. Sedangkan yang dia tahu harusnya dibaptis dengan air dulu, baru baptis Roh Kudus. Tetapi ketika dia lihat kalau Tuhan yang merubah, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena itu dia katakan, orang ini sudah menerima Roh Kudus, apa halangan yang mereka harus dibaptis air? Bisa tangkap saya? Jadi segala sesuatu itu ada urutannya. Urutan itu hanya bisa dirubah oleh Tuhan sendiri. Jangan yang lain. Nah, kita harus peka dalam hal ini. Contoh yang lain yang seringkali disingkapkan. Samuel itu orang Lewi tetapi bukan keturunan Harun. Tetapi Tuhan bisa mengangkat dia menjadi imam besar. Bisa membakar korban. Karena keturunan imam, Eli dan sebagainya. Dibinasakan Tuhan. Jadi kalau mau merubah itu harus Tuhan yang merubah. Bukan gereja, bukan manusia. Loh, kalau kita lakukan sesuai urutan dan kita menjaga kekudusan, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tetapi kalau urutannya ini, aturannya ini, aturan perintah dan ketetapan yang engkau langgar, engkau ikuti aturan perintah gereja, kalau itu tidak sesuai firman, ya sorry aja. Tuhan itu tidak tunduk dengan aturan gereja. Gereja harus tunduk aturan Tuhan, jangan terbalik. Dan hanya aturan perintah dan ketetapan Tuhan kalau kita ikuti dan kita setia, kita akan selamat. Ya, dia kasih contoh. Tetapi banyak orang yang menolak. Yesus kasih contoh, karena itu dia berbicara kepada si Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, jangan harap kau masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita rindu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kita dengar firman. Ya. Dan kita percaya bahwa firman itu adalah Tuhan. Dan firman yang saudara dan saya miliki itu tertulis. Karena itu setiap kita berbicara ada tertulis, bukan tersirat. Di luar sana saya pernah dengar, oh selain tertulis juga tersirat. Itu setan ya. Setan itu yang ngomong kayak gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan ada tersirat. Tidak ada ayatnya. Jangan ikut-ikutan dengan Hamasya palsu. Yang tersirat itu hanya di otaknya yang kotor. Yang menyesatkan banyak orang. Dan memang banyak pengikutnya. Ya pengikut setan senantiasa banyak. Ya gampang disesatkan. Hari itu ya kita sebagai anak-anak Tuhan harus sangat berhati-hati. Semakin dekat waktunya, setan juga bekerja semakin giat. Apabila mungkin, orang pilihan pun dia sesatkan. Dengan cara apa? Ya melalui hamasya palsu. Pengetahuan palsu, kata 1 Timotius pasal ke-6 ayat 20 dan 21. Ya kita lihat, ya banyak orang yang sulit, tapi ini kenyataan.
Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan. Selain menghindari percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan, perhatikan, mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Pengetahuan yang tergolong palsu karena mengakuinya. Sudah tahu palsu, diakui sebagai kebenaran. Akhirnya orang menyimpang dari iman. Sudah tahu nama Yesus itu bukan nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Tapi pengetahuan palsu yang sudah disebarkan oleh yang saya tafsirkan berasal dari Pontius Pilatus. Tanpa sadar dia sudah membuat penyelewengan. Sudah tahu palsu, tapi dianggap kebenaran. Dan banyak orang yang percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya masuklah engkau ke tempatnya. Tuhan tidak berubah. Kalau engkau ngotot, engkau dengarlah orang Yahudi itu panggilnya apa. Kalau dia nyanyi bahasa Ibrani, jangan bahasa Inggris. Dia akan manggil Yeshua. Nama itulah yang menjamin keselamatan. Ya, nggak usah ngotot-ngotot, nggak ada gunanya ngotot. Apa yang dikatakan, kau cek aja, bener nggak itu? Saya juga mau masuk surga, karena itu saya harus berani menyatakan salah ya salah. Itu pengetahuan yang tergolong palsu. Di dalam salib yang tertulis itu 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Yang paling terkenal adalah bahasa Latin. Dari bahasa Latinlah Yesus saya menafsirkan asal muasal nama Yesus. Tapi Tuhan tidak berubah. Nama Yahweh hanya justru dilupakan dan setan berhasil. Karena setan paling takut dengan nama Yahweh. Karena itu dia berusaha melencengkannya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita yang ada di sini kita sudah mendengar firman. Engkau yang di luar sana ya tergantung. Apa yang saya katakan tadi kau cek. Apakah Yesus itu benar-benar bahasa Ibrani? Tidak. Yodsen bawain Yeshua. Yahweh Shua. Lo kan itu Yahweh Shua. Jadi Yahshua benar. Orang Yahudi tidak panggil Yahshua. Yeshua. Karena itu nama. Bukan singkatan. Jadi jangan tertipu dengan mulut-mulut manis. Jangan mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Galilea. Apakah kau pernah baca Nabi lahir dari Galilea? Tidak ada. Kenapa kau nggak datang ke rumah si Yusuf? Nanya sama Yusuf. Kamu itu dari keturunan mana? Apa yang dahulu terjadi, sekarang terjadi. Kok sulitnya ngotot nama Yahshua? Cek aja orang Ibrani itu manggilnya apa. Karena itu menentukan keselamatanmu. Tuhan itu gak bisa berubah. Dan dia tidak akan berubah. Karena ada tertulis. Dia setia kepada firman-Nya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah tahu dia sudah berfirman. Dan kalau kita menerima nama itu sesuai firman tadi. Ya, kita baca satu ayat terakhir ini. Ayat ke Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia. Kepada mereka dia telah memberikan otoritas. Untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu kepada mereka yang percaya dalam apa? Namanya. Nama yang asli. Nama yang diberikan malaikat. Kepada Maria dan Yusuf. Bukan nama yang lain. Tapi kitab suciku. Kata orang yang pakai buku-buku kitab suci yang lain. Lo dengar aja orang Ibrani itu manggilnya apa? Kitab suci kita bisa macam-macam.
Tapi dengarlah dari sumber yang asli. Karena itu dengan sengaja Tuhan memulihkan. Bukan saja bangsa Israel menjadi satu. Menggenapkan apa yang dikatakan kitab Yeskiel. Tetapi bahasanya pun mulai dipulihkan. Bahasanya dipulihkan. Nama Tuhannya dipulihkan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa. Kalau kita menerima nama yang benar. Kita diberi otoritas, diberi hak menjadi anak. Karena kita anak, kita akan menjadi pewaris. Ya. Keputusan ada di tangan setiap pribadi kita. Saya memang sebagai pelayan, ya nanti dengar itu benar gak tuh dikatakan. Kalau itu suatu kebenaran, jangan kau tolak. Tapi kalau itu bukan yang benar, kau berhak menolak. Dan saya pun tidak akan pernah mengajarkan yang tidak benar. Kenapa? Karena saya mau selamat. Saya mau masuk surga. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dengarkan apa yang keluar dari mulutku. Peringatkan mereka dengan firmanku. Kata satu ayat terakhir. Yeskiel 3 ayat 17. Yeskiel 3 ayat 17. Saya mendapatkan ayat ini, saya merasakan ini ayat buat saya. Hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluarga Israel. Engkau akan mendengar firman dari mulutku. Dan engkau mengajar mereka atas namaku. Dan hal ini pun kalau kau imani, itu pun menjadi bagian daripadamu. Kita dipanggil untuk menjadi penjaga. Yesrael salah satu artinya. Yes bukan is ya. Yesrael. Berasal dari kata salah satu artinya Yasar El. Yasar itu lurus. El itu Elohim. Jalan Tuhan yang lurus sebagaimana tertulis. Itulah yang harus kita berani ajarkan. Resikonya orang lebih suka jalan yang berkelat-kelit daripada jalan yang lurus. Tapi jangan kau berubah karena pengaruh dari luar. Supaya kita selamat. Kalau engkau terpengaruh dengan dunia, ikut arus dunia. Hati-hati. Ya. Satu ayat yang tadi terakhir, ini lebih terakhir. Ibrani pasal kedua ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Kita baca terjemahan Elahi. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lebih teliti perhatikan orang Yahudi itu nyanyinya apa. Yeshua, Yahshua atau Yesus. Kalau dia nyanyi bahasa Ibrani. Engkau salah memanggil Tuhanmu. Yeshua setia kepada firman. Keselamatan datang. Hanya ada dalam nama Yeshua. Nama yang diberikan malaikat kepada Maria dan Yusuf. Karena itu hati-hati dengan apa yang kau dengar. Jangan sampai hanya terbawa arus. Tuhan mau kita semua selamat. Dan keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita percaya kepada Dia, nama yang kudus, dan melakukan semua apa yang Dia ajarkan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.